Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen, penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Heri Haulani, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131312. Pada hari ini Kamis tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 05 Pemahan. Kelas 6 dengan materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Mengenal Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar, saya pasti bisa, Allahu Akbar, yes, oke, semuanya baik, semangat, siap untuk belajar, oke, kita sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa supaya dimudahkan oleh Allah, kalian dalam memahami pembelajaran materi yang akan Bapak berikan ya. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran lagi, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang gak hadir pada hari ini? Kemana Mary? Sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Mary cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa bergabung bersama kita di sini sama-sama untuk belajar, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, kita untuk pembiasaan pada anak-anak Bapak semuanya, silakan anak-anak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu Pada Negeri. Ayo berdiri semua, anak-anak Bapak ngadep ke depan. Semangat ya nyanyinya ya. Semangat, keluarkan suaranya. Paham? Oke. Padamu negeri. Oke, silakan duduk anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Bapak mengecek kalian, lihat ke kiri ke kanan, ke lacinya. Ada sampah enggak? Bersih? Bersih. Di bawah mejanya? Yakin? Tidak ada, bersih semua? Bersih. Ya, bajunya udah rapi? Ya, jilbabnya udah rapi? Oke ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang materi Al-Quran dan hadis. Ayat apa yang kita pelajari? Kalau hadisnya tentang keutamaan memberi. Selanjutnya kita akan masuk materi, tapi Bapak akan bertanya dulu kepada kalian ya. Nah, siapa yang pernah melakukan kesalahan kepada ibu kemudian meminta maaf? Ya Abel, apa kesalahannya Abel? Abel banyak kesalahannya, yaitu main HP. Dia terus-terusan main HP. Boleh nggak?
Nggak boleh ya. Jadi yang harus dilakukan Abil apa? Mengurangi main HP. Mengurangi main HP dan Dan minta maaf. meminta maaf kepada Ibu. ibunya ya. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain? Minta maaf. Meminta maaf. Jadi kita harus meminta maaf kepada orang lain kalau kita melakukan kesalahan ya. Tidak boleh kalau kita tidak minta maaf. Oke, kita akan masuk materi, yaitu lihat di depan apa materinya ya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah SWT Maha segalanya, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Oke, tepuk semangat. Semangat. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajarannya mengenal dan memahami arti Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad. Yang kedua, menjelaskan makna sifat-sifat Allah tersebut beserta contohnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Menumbuhkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pemahaman Asmaul Husna, supaya lebih kalian memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Maha segalanya ini, yaitu kita mengamalkan Asmaul Husna melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Kita mengamati sebuah video ini. Kalian perhatikan, boleh kalian tulis apa yang bisa kalian lihat dari sebuah video ini. Apa yang harus kita lakukan. Paham? Oke, kita lihat sama-sama ya. Teladan, sabar, dan pemaaf. Fahmi adalah anak yang terkenal dengan kesabarannya. Di rumah dan sekolah, ia selalu menghadapi segala situasi dengan tenang dan memaafkan kesalahan orang lain. Suatu hari di sekolah, seorang teman tanpa sengaja menumpahkan cat air ke buku gambar Fahmi yang baru saja selesai ia lukis. Fahmi, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu tidak sengaja. Mari kita bersihkan ini bersama. Mereka berdua kemudian membersihkan meja dan buku gambar tersebut. Temannya merasa lega karena Fahmi tidak marah dan memaafkannya. Di rumah, adik Fahmi sering mengganggu saat Fahmi sedang belajar. Suatu kali, adiknya tanpa sengaja menghapus pekerjaan rumah yang telah Fahmi ketik di komputer. Kak Fahmi, aku minta maaf. Aku tidak sengaja menekan tombol itu. Sudahlah, tidak apa-apa. Aku akan mengetiknya lagi. Yang penting, kamu hati-hati lain kali ya. Fahmi tidak hanya sabar, tetapi juga selalu memaafkan adiknya dengan tulus. Ketika bermain sepak bola, seorang teman tidak sengaja menendang bola terlalu keras yang mengenai kaki Fahmi. Meskipun sakit, Fahmi tetap tenang. Fahmi, aku benar-benar tidak sengaja. Maafkan aku ya. Tidak masalah. Aku tahu itu tidak sengaja. Ayo terus main. Di masjid, saat Fahmi sedang berdoa, seorang anak kecil lari-lari dan tak sengaja menabrak sajadahnya. Hati-hati nak. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja kan? Fahmi selalu menunjukkan ketenangan dan kebaikan hati, bahkan saat situasi bisa membuat orang lain kesal. Di akhir hari, Fahmi berdiskusi dengan ayahnya tentang pentingnya sabar dan memaafkan. Fahmi, kamu selalu bersikap sabar dan memaafkan. Itu sangat baik. Ayah selalu mengajarkan saya untuk sabar dan memaafkan. Saya hanya mencoba menjadi seperti yang ayah ajarkan. Pesan moral, sabar adalah kunci kebahagiaan dan memaafkan adalah tanda kekuatan. Fahmi mengajarkan kita bahwa dengan sabar dan pemaaf, kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai dan harmonis. Kita semua bisa belajar dari sikapnya untuk menghadapi kesulitan dengan hati yang lapang. Konsentrasi. Inilah sebuah video yang menunjukkan tentang teladan kita, pengamalan kita dalam mengamalkan
Allah Maha Segala, yaitu Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghafar, Al-Afu, dan Al-Somad. Di sini apa yang bisa kamu ambil pelajarannya, Jelita? Sabar. Sabar. Barik. Teladan. Ajam. Pemaaf. Pemaaf. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran dari video ini, walaupun kalian waktu melukis kena ketumpahan ataupun tercoret oleh temannya, ya kita harus sabar. Waktu main bola jatuh, kita bisa disenggol temannya dan kita bisa memaafkan. Inilah sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Paham? Yakin? Oke, konsentrasi. Oke, supaya lebih kalian memahami tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad, Bapak akan menjelaskan sebuah materi ya. Jadi kalian dengarkan baik-baik ya. Nah, ini Al-Ghafar, Maha Pengampun. Al-Ghafar yaitu Maha Pengampun ya. Nah, Allah mengampuni dosa hambanya yang bertaubat berulang kali. Ampunannya tidak terbatas, meliputi semua dosa kecuali syirik tanpa taubat. Memberikan harapan bagi hamba agar tidak putus asa dari rahmatnya. Teladan, rajin beristighfar dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Al-Ghafar, Allah itu Maha Pengampun. Baik kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, kita memohon ampunan kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar. Begitu juga dengan kalian. Kalian kan sama-sama misalnya di masyarakat membuat kesalahan, ataupun kalian si Ajam dengan si Rehan. Nah, si Rehan bisa mengampuni ataupun bisa memaafkan dari itu ya. Nah, ini Al-Afu, Maha Pemaaf. Allah menghapus dosa hingga seakan tidak pernah terjadi. Sifat pemaafnya menunjukkan kasih sayang dan kelembutan. Mengajarkan manusia untuk mudah memaafkan tanpa dendam. Teladan, memaafkan teman yang bersalah dengan ikhlas, lalu menyesal. Kalau kalian dah berbuat salah, menyesal enggak? Yakin menyesal? Rehan menyesal? Anissa? Menyesal. Bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah? Kita sebagai hamba Allah enggak kita nih? Kita hamba Allah. Bagaimana kita bisa meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun, Pemaaf, Esa, dan tempat bergantung? Gimana? Beribadah. Ya, kita beribadah dan meneladani Asmaul Husna ini. Kita langsung melakukan ataupun mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi disinilah nanti Bapak akan membagi kelompok kalian, ya, dan Bapak akan membagikan sebuah LKPD kepada kalian. Jadi di sini, ya, di LKPD ini kalian nanti tentang makna masing-masing Asmaul Husna. Di situ isi LKPD ini, ya. LKPD ini isinya. LKPD ini, jadi kalian nanti berdiskusi, kerjasama yang baik, ya, mengerjakannya dengan baik, membuat kaligrafi sederhana tentang Al-Ghafar, ya, boleh pilih, boleh Al-Afu, ya, boleh Al-Somad, tinggal tergantung kelompok kalian, ya, itu bebas untuk kalian. Tapi untuk tentang makna masing-masing Asmaul Husna itu harus dijawab dengan baik, harus ditulis dengan baik, ya. Nah, selamat mengerjakan
berdiskusi dengan baik dengan temannya ya. Paham? Oke, dah silahkan kerjakan dulu. Oke, yang udah selesai, silahkan untuk maju ke depan. Siapa yang udah selesai? Oke, kelompok 1 udah, kelompok 2 juga udah. Silahkan dulu kelompok 2 maju ke depan. Yo, kasih aplaus. Nah, jadi ya anak-anakku semuanya, jadi Al-Ghafar itu Maha Pengampun. Nah, kalau Al-Afu Maha Pemaaf, ya. Kalau Al-Wahid Maha Esa. Kalau Al-Somad Maha dibutuhkan. Allah ini dah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Esa, dan Maha dibutuhkan oleh kita semua, ya. Dari itu. Bagus. Oke, yuk kita sama-sama menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Allah Maha segalanya, yaitu Asmaul Husna. Yang pertama apa? Oke, semuanya sudah paham? Sudah ngerti? Oke, kita sama-sama menyimpulkan. Anak-anakku, ini anak-anak Bapak semuanya nih, yang pintar, yang cantik, yang cerdas ya. Nah, semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah. Dengan memahami sifat-sifat Allah, kita diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pemaaf, tawaduk, rendah hati, dan selalu bersandar hanya kepada Allah. Mari kita terus belajar dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah Bapak jelaskan semuanya, nah ini diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi perilaku yang enggak baik harus dijauhi, jangan dilakukan. Nah, dengan mengenal Asmaul Husna, semoga kita menjadi hamba yang beriman, taat, dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan keridhaan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bergantung kepada siapa? Allah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke ya, selanjutnya untuk kalian boleh istirahat ya. Nanti jam kedua nanti masuknya balik kelasnya lagi ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kalian, terutama dalam kehidupan kalian sehari-hari. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.